Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan kami dari kelompok Sistem Informasi Geografis. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Ya, saya sendiri, Yahya Alamuddin dengan NIM 46114-18022. Dan teman saya, perkenalkan Wahyu Safrizal. Kemudian ada juga Ovi Haryanto. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu hasil proyek dari pengerjaan kami mengenai aplikasi sistem informasi geografis yang berbasis web. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Ovi Haryanto. Untuk Ovi Haryanto, dipersilahkan. Oke, untuk yang pertama sebelum ke aplikasi, mungkin ada yang bertanya-tanya apa itu sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis ini sendiri adalah informasi sistem komputerisasi yang memungkinkan penangkapan, pencontohan, pemanipulasian, penemuan kembali, penganalisisan, dan presentasi data acuan geografis sebagai fasilitas untuk menyiapkan, merepresentasikan, dan menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan permukaan bumi. Nama lain dari sistem informasi geografis sendiri yaitu sistem informasi keuangan, sistem analisa data keuangan, dan sistem informasi sumber daya alam. Selain itu, sistem informasi geografis juga diartikan sebagai suatu sistem yang mengelola data geografis dengan mengandalkan komputer. Dengan adanya SIG ini, akan memudahkan peneliti atau pihak-pihak yang ingin menggunakan informasi geografis untuk melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial digital bahkan integrasi data yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta, bahkan data statistik. Dengan tersedianya komputer dengan kecepatan dan kapasitas ruang penyimpanan yang besar seperti saat ini, SIG akan mampu memproses data dengan cepat dan akurat dan menampilkannya. SIG juga mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih mudah. Nah, untuk konsep SIG sendiri, di sini yang pertama konsepnya adalah data geografis. Data geografis merupakan data yang berkaitan dengan informasi spasial. Jenis data ini yaitu koordinat dan lokasi. Data geografis berkaitan dengan aspek ruang dan semua fenomena yang terdapat di bumi. Penggunaan data geografis memiliki tujuan tertentu. Sumber informasi dalam data spasial dapat berupa data grafis peta analog, foto udara, citra satelit, survei lapangan, pengukuran teodolit, dan pengukuran sistem pemosisi global. Data spasial dapat berbentuk analog maupun digital. Data geografi juga dapat berbentuk data atribut. Informasi yang diperoleh dari data atribut adalah penjelasan tentang objek geografi. Untuk informasi dalam data atribut yaitu angka, foto, dan narasi. Data atribut diperoleh melalui metode statistika, pengukuran lapangan, dan sensus. Untuk konsep yang kedua, yaitu informasi geografis. Informasi geografis merupakan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan tentang posisi dari tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi dan informasi mengenai keterangan-keterangan yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diketahui. Analisa terhadap objek dan objek dan lokasi tersebut penting dalam pengambilan keputusan atau demi kepentingan tertentu. Nah, di sini kami dalam membuat proyek kami menggunakan sistem GIS, yaitu nama lain dari GIS adalah Quantum GIS. Quantum GIS adalah aplikasi sistem informasi geografis desktop, sumber terbuka dan bebas lintas platform yang menyediakan tampilan, penyuntingan, dan analisis data. Mirip dengan sistem perangkat lunak GIS lainnya, QGIS memungkinkan pengguna untuk membuat peta
dengan banyak lapisan menggunakan berbagai proyeksi peta. Peta dapat dihimpun dalam format yang berbeda dan untuk kegunaan yang berbeda. QGIS memungkinkan peta yang akan terdiri dari lapisan raster atau vektor. Tipikal untuk jenis perangkat lunak, data vektor disimpan baik sebagai titik, garis, atau ciri poligon. Berbagai jenis citra raster yang didukung dan perangkat lunak ini dapat menampilkan citra georeferensi. Ya, baik. Terima kasih untuk Saudara Aufif atas penjelasannya. Untuk yang selanjutnya, saya akan mendemokan aplikasinya, yaitu di sini. Aplikasi yang kami buat itu aplikasi yang berbasis web, di mana nanti aplikasi ini bisa dibuka atau diakses melalui browser Anda yang berbentuk web. Untuk yang pertama, di sini ada navbar dengan judul Explore Brebes, karena aplikasi kami ini berfokus pada data wisata di Kabupaten Brebes sendiri. Di sini di navbar ada halaman home, tab wisata juga, dan ada tab peta. Untuk tampilan home sendiri, di sini ada gambar icon dari alun-alun Brebes. Kemudian ada tulisan selamat datang. Di sini juga kami tambahkan mengenai Kabupaten Brebes sendiri, ada tentang Brebes. Kemudian letak geografinya, kemudian sejarah dari Kabupaten Brebes itu sendiri, dan juga ada perbatasan. Di sini perbatasan juga dapat kita klik. Nah, ini perbatasan. Tadi di sini semua bisa diklik, langsung terhubung ke link browser Wikipedia. Kemudian ada ciri khas, ada bawang merah, dok asin, terus ini ada teh. Kemudian untuk tab yang selanjutnya itu ada wisata ya. Di bagian wisata ini terdapat objek-objek wisata atau data-data wisata. Bisa kita lihat di layar. Di sini ada Bukit Baper, pemandian air panas, kemudian ada Kalibaya, Kaligoa, Pandansari, dan lain-lainnya. Untuk di sini kita bisa klik selengkapnya. Misal ini. Nah, ketika kita klik selengkapnya itu langsung terhubung ke link Google Maps, di mana kita akan terhubung langsung ke Google Maps, dan ada juga keterangan karena Google Maps, jadi ada penjelasan mengenai lokasinya, di mana Bukit Baper terletak di Sawah, Ladang, Batusari, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes. Buka sekarang sekitar jam 7 sampai jam setengah 6 ya. Kemudian kita bisa langsung pencet rute apabila akan menuju ke tempat. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan jalannya aplikasi. Nanti kalian bisa milih, kalau misal udah buka tab wisata itu bisa milih. Di sini ada semua data wisata yang ada di Kabupaten Brebes. Kalian bisa klik selengkapnya. Misal ini ya seperti tadi. Nah, terus kalian bisa langsung pencet rute apabila dibutuhkan untuk panduan sebagai jalannya. Seperti itu untuk penjelasan jalannya aplikasi. Untuk di tab peta nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wahyu Safrizal. Untuk Saudara Wahyu, dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Alam. Bisa dibuka tab petanya. Nah, untuk tampilannya sendiri, ini merupakan hasil ekspor dari aplikasi QGIS yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ofif. Nah, di sini kami hanya berfokus pada Kabupaten Brebes tentang tempat wisata. Nah, untuk fiturnya sendiri di aplikasi ini sudah terlihat beberapa area per kecamatannya dan nama-namanya. Dan untuk fiturnya, kalau misal kita klik salah satu wilayah, Mas Alam, nah di situ akan menampilkan jumlah wisata yang sudah data jumlah wisata yang sudah kami rekap. Nah, untuk sumbernya sendiri, awalnya kami
akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistika. Namun untuk data wisatanya sendiri masih kurang lengkap. Jadi kami melakukan sebuah rekap dari beberapa situs-situs yang mungkin bisa dipercaya untuk menjumlahkan tiap-tiap wisata di Kabupaten Brebes. Untuk pembuatannya sendiri akan saya jelaskan, saya share screen. Ya, untuk pembuatan petanya dari aplikasi Kegis akan saya jelaskan seperti ini. Kami memulainya dari menambahkan layer OSM standar. OSM standar ini adalah layer peta dunia yang dapat diakses dari plugin Kegis itu sendiri yang bersifat gratis. Kemudian untuk tampilan areal per kecamatan Kabupaten Brebes, kami menggunakan SHP file dari lapak GIS. Nah, SHP file itu merupakan shape file. Shape file adalah format data untuk menyimpan data spasial non-topologis berbasis vektor. Shape file digunakan untuk menyimpan data peta digital pada sistem informasi geografis. Nah, di lapak GIS ini kami mengambil dari Kabupaten Brebes. Nah, untuk data-datanya ada berupa batas area administrasi, geologi, hidrografi seperti sungai, danau, kolam, bendungan, empang, rawa, waduk, dan lain-lain seputar air atau perairan. Kemudian hipsografi atau kontur dan topografi. Kemudian lingkungan terbangun seperti bangunan, pemukiman, arena olahraga, pemerintahan, niaga, dan lain-lain. Kemudian tanah atau pasir, toponimi atau asal-usul nama tempat, transportasi seperti jaringan jalan, jembatan, rel kereta api, dan lain-lain. Kemudian utilitas, dan yang terakhir vegetasi atau tutupan lahan, penggunaan lahan. Nah, di dalam file Kegis atau SHP yang saya download ini, nantinya setelah diekstrak akan muncul beberapa jenis file seperti JPG, DBF, VRC, dan lain-lain. Namun kami menggunakan file SHP dan kami menggunakan administrasi desa AR atau area. Kalau LN itu artinya line atau garis. Nah, kemudian yang kami ubah dari data tersebut adalah data pada tabel ini. Sebenarnya isinya ada nama kecamatan dan beberapa data yang berhubungan dengan administrasi desa. Tapi kami ubah menjadi jumlah wisata. Sehingga nampak data-datanya seperti ini yang sudah kami rekap dari beberapa situs yang mungkin bisa dipercaya. Ya, seperti itu kira-kiranya. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari rekan saya, Ofif, dan tadi ada Wahyu juga. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Sekian penjelasan dari aplikasi Project Sistem Informasi Geografis yang berbasis web. Dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.